Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022, dalam masa Advent yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Agung, utuslah Dia yang lebih agung daripada para nabi. Utuslah Dia, sabdamu sendiri, agar kami semakin mengimani Engkau dan menghayati iman itu dalam hidup sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Sabtu, dalam masa Advent yang kedua, diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 10 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apakah artinya kehadiran seseorang? Pada umumnya kita menganggap biasa-biasa saja dengan kehadiran orang. Hanya segelintir orang saja yang mungkin kita ingat karena kontras hidup yang mereka munculkan. Kita mudah mengingat seseorang karena kebaikannya atau keburukannya yang luar biasa. Jika keberadaan seseorang itu dinilai biasa-biasa saja, sama seperti orang kebanyakan, maka mungkin kita tidak bisa mengindahkannya. Pada umumnya kita mengingat orang-orang yang istimewa bagi kehidupan kita. Keberadaan tokoh-tokoh penting itu bukan saja kita ingat, melainkan juga mampu mengubah keberadaan hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam permenungan kita hari ini, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita dihadapkan pada dua sosok tokoh penting, yakni Elia dan Yohanes Pembaptis. Keduanya bukan hanya pantas kita ingat, namun juga harus kita teladani cara hidupnya dan patuhi petuanya. Keberadaan mereka itu bisa mempengaruhi hidup kita menjadi lebih baik dan berkenan kepada Allah.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Elia adalah seorang nabi besar yang diutus Allah untuk menubuatkan kedatangan penyelamat, yaitu meredakan kemurkaan sebelum meletus, mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Peran Elia inilah yang diwujudkan oleh Yohanes Pembaptis. Baik Elia maupun Yohanes Pembaptis berhadapan dengan kekerasan hati umat yang menolak bertobat. Karena kebebalan hati orang zaman itu, bahkan kehadiran Yohanes Pembaptis saja tidak mereka kenali. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kekerasan hati manusia seringkali terjadi karena manusia sudah merasa nyaman dan terikat oleh kenikmatan duniawi, sehingga enggan meninggalkan zona nyaman itu. Kelekatan pada dosa bahkan bisa membutakan atau membuat tuli, sehingga seruan-seruan pertobatan tidak didengar atau dianggap tidak ada. Musuh terbesar pertobatan ialah sikap apatis, yaitu sikap tidak peduli. Bisa saja kelihatannya seseorang sedang menyimak mendengarkan, ternyata pikirannya melayang entah kemana. Akibatnya semua seruan pertobatan tidak membuahkan hasil. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka pada masa Advent ini kita diajak supaya kita semakin sungguh-sungguh bertobat, yaitu dengan berani meninggalkan zona nyaman kita dan mengikuti perintah-perintah Allah, agar kita dapat menyiapkan hati kita menjadi palungan bagi Tuhan Yesus yang akan lahir ke dalam dunia. Maka marilah para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita sungguh-sungguh membuka pintu hati kita, mengetuk pintu hati kita, dan meneropong seluruh perjalanan hidup kita. Bila mana kita menjadi sadar bahwa kita telah melenceng jauh dari apa yang diajarkan oleh Tuhan, maka mari kita berlangkah maju untuk memulai hidup yang baru dengan bertobat. Semoga masa Advent menjadi kesempatan berahmat yang luar biasa bagi kita untuk menata kembali hidup kita di hadapan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.